Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Yasinta Marpaung, nomor absen 32, kelompok 4, angkatan 10, peserta Latsar CPNS tahun 2022, BPSDM Pemprov Su. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi pada agenda 1 sebagai tugas hari kedua. Berbicara tentang sejarah lahirnya Indonesia, pada abad ke-12 Indonesia berbentuk kerajaan-kerajaan dan salah satunya adalah Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Memasuki zaman kolonial, Indonesia dijajah beberapa negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan terakhir dijajah oleh negara Jepang. Indonesia pernah mengalami masa abad kejayaan sebelum negara-negara Eropa tersebut datang dengan niat untuk berdagang. Rakyat Indonesia terpecah belah, tidak ada rasa persatuan dan kesatuan dalam menyikapi berbagai macam perbedaan dan keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, agama, dan bahasa. Kesempatan itu digunakan oleh penjajah untuk mulai berusaha menguasai Nusantara dengan melakukan perpecahan pada rakyat. Dengan menguasai Nusantara, mereka akan mudah mengambil dan memonopoli perdagangan serta sumber daya alam seperti rempah-rempah yang melimpah di Indonesia. Menyadari hal tersebut, para pendiri bangsa, Founding Fathers merasa perlu untuk menyamakan visi dan misi dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Mereka berharap setiap warga negara memiliki wawasan kebangsaan yang baik dan memiliki upaya-upaya serta nilai-nilai bela negara. Nah, apakah wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Ada 4 konsensus atau kesepakatan dasar kebangsaan. Yang pertama adalah Pancasila dengan 5 sila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang di dalamnya terdapat esensi-esensi nilai. Yang pertama adalah nilai religius, merupakan gambaran dari sila pertama. Nilai kekeluargaan merupakan gambaran dari sila kedua. Nilai keselarasan merupakan gambaran dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Nilai kerakyatan sebagai gambaran dari sila keempat, dan nilai keadilan sebagai gambaran dari sila kelima. Kelima sila ini wajib dilaksanakan atau wajib diimplementasikan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan atau perluasan maupun penjelasan dari isi Pancasila yang berisi 5 sila. Kemudian di dalamnya terdapat beberapa esensi nilai. Yang pertama adalah nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Yang ketiga adalah semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya terdapat 3 esensi nilai. Yang pertama adalah kepedulian atau toleransi, kemudian nilai keadilan, dan nilai gotong royong. Dengan saling menghargai dan saling menghormati, persatuan dan kesatuan Indonesia akan terjaga dan terawat dengan baik.
Yang terakhir adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia yang tertuang dalam Sumpah Pemuda. NKRI memiliki esensi nilai, nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa, dan nilai kemandirian. Selanjutnya bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ada 5 nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan cinta tanah air, yang pertama menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara serta bangga menggunakan hasil produk bangsa sendiri. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan sadar berbangsa dan bernegara, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, serta berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Selanjutnya, tindakan yang menunjukkan setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kita harus paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkannya, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan yakin dan percaya bahwa Pancasila adalah dasar negara. Selanjutnya, rela berkorban dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dari ancaman negara lain, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, serta gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir adalah bahwa kita harus memiliki kemampuan awal bela negara. Apa saja yang dapat kita lakukan? Yaitu dengan memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensi, senantiasa menjaga dan memelihara jiwa dan raga, bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, gemar berolahraga, dan rajin menjaga kesehatannya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai rangkuman materi terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.